Di ladang. Sore ini di ladang, Catur baru saja menyiram tanaman. Dan ketika sedang menyiram, HP-nya berbunyi. Sukar menelponnya. Hei, lagi ngapain? Lagi kangen, ambiriko. Kadung kangen, mulai biain. Apuho karo betah rikoning kono. Belum jelas kapan pulangnya. Iya, seenggak jelas hubungan kita. Tur, kamu ngambek? Enggak, cuma sebel aja. Kangenku rasanya udah gak ketulungan. Iya, aku ngerti. Sabar ya. Iya, aku sabar kok. Lagi pula, masih ada Cokro yang selalu menemaniku. Masih ada Cokro yang bisa kuajak bercerita. Masih ada Cokro yang mengajakku gendingan. Dan masih ada Cokro yang meskipun dia raganya tak ada, tapi jiwanya masih bisa kurasakan ada di sini. Tak sepertimu, yang bahkan raga juga jiwamu tak aku rasakan saat ini. Dek. Sukar heran, mengapa Catur tega bicara seperti itu? Mengapa Catur tega membandingkan Sukar dengan Cokro mantannya yang telah tiada? Tur, kenapa kamu bisa bicara begitu padaku? Apa kamu sadar? Apa yang kamu katakan baru saja? Sadar? Apa kamu sadar jika kata-katamu baru saja menyakitiku? Sadar? Kenapa, Tur? Kenapa? Aku terima jika selama ini kamu marah-marah karena rindu. Aku terima jika kamu marah-marah karena takut kamu cemburu. Tapi aku gak bisa terima jika kamu membanding-bandingkan aku dengan Cokro mantan kekasihmu yang telah mati. Catur diam. Bukankah kamu dan teman-temanmu yang selalu menyamakan aku dengan Cokro? Kamu bilang sikapku sama dengan Cokro. Lantas kenapa sekarang kamu membanding-bandingkan aku dengannya? Jawab, Tur. Apa ternyata selama ini kamu masih belum bisa menerimaku dengan tulus? Apa selama ini kamu hanya berpura-pura menyukaiku karena kasihan ingin membalas kebaikanku karena telah merawatmu ketika gila? Sukar. Apa kamu berpura-pura karena terlanjur tak enak dengan kebaikan bapak ibuku? Atau kamu hanya memanfaatkanku dan hanya ingin menikmati tubuhku saja? Tidak, Sukar. Aku hanya merasa kesepian tanpamu. Aku hanya bingung kepada siapa lagi aku melupakan rasa sepiku. Karena kamu lebih mementingkan pekerjaanmu tanpa memikirkan aku. Kadang aku bingung. Aku merasa kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada aku. Lebih berharga pekerjaanmu daripada aku. Apa kamu tidak bisa berhenti melukis untukku? Apa? Kamu dan pekerjaanku itu bukan pilihan. Kalian sama-sama aku butuhkan. Kenapa kamu tidak bisa berpikir secara terbuka? Karir dan cinta sama-sama penting di hidupku. Dan kamu tak bisa menyuruhku memilih antara melukis dan kamu. Dan jika kamu menyuruhku berhenti melukis untukmu, oke, fine. Tapi apa kamu bisa berhenti bergendingan untukku? Aku tidak mungkin meninggalkan gendingan, karena gendingan adalah nyawaku. Kalau begitu aku juga tak akan pernah meninggalkan melukis, karena melukis adalah nafasku. Sukar, aku tidak bermaksud. Gak apa-apa, Tur. Kalau memang kamu masih belum bisa menerimaku, jangan dipaksakan. Tadinya aku bahagia setelah memperjuangkan cintaku dan akhirnya bisa mendapatkanmu. Tapi nyatanya perjuanganku sia-sia ketika aku sudah tak ada harga dirinya, ketika orang yang sudah aku perjuangkan sudah tidak menghargaiku dan membandingkanku dengan seseorang yang akan selalu berharga di hatimu. Sukar, maafkan aku. Aku enggak. Cukup, Tur. Kamu tak perlu membanding-bandingkan aku lagi dengan Cokro. Aku memang jauh jika dibandingkan dengannya. Aku akui jika Cokro lebih segalanya dariku. Dia hebat. Saking hebatnya, sampai dia bisa membuatmu masih takluk padanya, sekalipun dia sudah mati. Namun cinta di antara kalian masih hidup. Dan aku hanya seseorang yang nyasar di antara kisah kalian. Dan sekarang, aku rasa aku sudah tahu jalan pulang dan kembali pada kesadaran. Sadar dan tahu diri siapa aku. Tur, maafkan aku. Aku sudah tak sanggup menjalani ini semua. Maksud kamu? Kita putus. Tut tut tut. Dek. Catur shock, Catur panik. Catur menghubungi Sukar kembali, namun tak bisa. Catur menyesal telah menyinggung Sukar. Catur sengaja seperti itu agar Sukar semakin rindu padanya.
dan cepat-cepat pulang ke tanah Belambangan. Itu karena rasa rindunya sudah tak tertahankan lagi. Catur mengerti dan sadar konsekuensinya jika berpacaran dengan Sukar yang super sibuk. Meski Catur tak terbiasa dengan LDR, namun Catur berusaha membiasakan diri demi Sukar. Itu karena sebelumnya ketika bersama Cokro, Catur tak pernah merasakan yang namanya LDR sama sekali. Paling mentok hanya berpisah sehari 2 hari saja apabila Catur sedang tanggapan atau manggung di luar kota yang agak jauhan. Itu pun Cokro yang ditinggalkan. Dan sekarang kebalikannya, Caturlah yang ditinggalkan. Di warung Pak Mat. Ya, di warung tahu wali Pak Mat, Andre membantu Pak Mat beres-beres dagangannya karena hendak tutup. Salim sendiri masih mencari rumput dan belum pulang sedari tadi. Dah, biar bapak sendiri yang bawa, kasihan Andre kotor. Gak apa-apa pak, santai. Ngomong-ngomong, Kang Salim lama amat ya pak cari rumputnya. Coba ditelepon anaknya. Barusan udah, gak diangkat-angkat. Lah, itu dia. Dre, maaf ya, lama. Soalnya aku nemu buah serikaya tadi di hutan. Ya udah, aku manjat dulu. Nih, enak loh. Makasih Kang. Udah siap semua pak? Udah, ayo pulang. Dre, kamu pulang ke rumah dulu apa langsung ke rumah Kang Sukar? Langsung aja Kang, ke tempat Sukar. Kan bajuku di sana. Ya udah, tunggu bentar ya. Aku tak nganter bapak pulang sama naruh rumput. Terus mandi bentar, oke? Iya Kang. Nah Andre, bapak duluan ya. Iya pak. Iya, sembari menunggu Salim mengantar Pak Mat, Andre memakan buah serikaya. Dan ketika sedang asik makan buah serikaya, Wasis tiba-tiba saja datang. Dre, udah tutup ya? Kang, iya baru aja. Yah, padahal Widi pengen tahu walik. Oh gitu, habis Kang. Wah, dapat dari mana serikaya Andre? Oh iya Kang, nih Kang, tadi Kang Salim dapat pas ngarit. Aku minta ya buat Widi. Widi suka banget sama serikaya. Ambil Kang semuanya. Yang bener. Iya Kang, gue udah cukup. Kesuwun ya. Iya Kang. Kamu ikut kita latihan di sanggar gak ntar? Ikut lah Kang. Gue takut sendirian di rumah Sukar. Ya sudah kalau gitu. Aku balik dulu. Mau siap-siap abis maghrib langsung ke sanggar. Iya Kang, sip. Ya, Wasis pun pulang. Dan tak lama kemudian Salim kembali. Yuk sayang. Yuk, keduanya pun ke rumah Sukar. Di rumah Widi. Di rumah Widi sendiri, Widi baru saja selesai menyapu rumahnya dan hendak bersiap untuk mandi. Namun ketika hendak masuk kamar, Wasis kembali. Wid, Pak Mat udah tutup. Ya udah, gak apa-apa. Jangan sedih. Aku bawa sesuatu buat kamu. Apa itu? Nih, serikaya. Iya, tapi aku lagi gak pengen serikaya. Terus lagi pengen apa? Pengen, ucap Widi sembari mengedipkan mata memberi kode. Hingga kemudian sikat. Wasis seketika membopong Widi, membawanya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Lalu Wasis membuka kaos Widi dengan paksa. Namun begitu kaos itu terbuka, ntar dulu, aku keringetan habis beres-beres. Terus kenapa? Gak enak, lengket, asem. Hehe. Mending di kamar mandi sekalian mandi bareng. Gak mau ah, justru yang asem-asem itu yang aku cari. Cups. Sis, geli, jangan cium ketekku. Geli, teriak Widi, bukannya terangsang malah cekikikan gara-gara kegelian saat Wasis mengendus-ngendus keteknya. Justru ketek kamu ini yang asem tapi bikin aku melek merem. Asem tapi bikin aku kesengsem. Asem bikin marem. Asem bikin aku pengen ngantem. Oh iya, Riko wis ngaceng, kadung gediku isun wis siap Riko antem. Set. Ya, keduanya pun memadu cinta. Di rumah Sukar. Di rumah Sukar sendiri, Catur baru saja selesai mandi. Dan ketika selesai mandi dan hendak sholat maghrib, Andre dan Salim datang. Dre, Lim, Sukar mutusin aku. Apa? Kok bisa? Nanti aku jelasin. Dre, tolong kamu hubungi dia. Kalau aku yang hubungi, dia gak mau ngangkat. Ya udah, bentar. Ya, Andre pun mencoba menghubungi Sukar, namun Sukar tak dapat dihubungi. Kamu ini kenapa sih Tur? Ada-ada aja.
bikin masalah aja. Aku keceplosan, gak sengaja bikin dia marah. Memangnya kamu ngomong apa Tur sampai dia marah? Aku gak sengaja bahas Cokro. Salahmu, kamu yang salah. Iya, aku yang salah. Sebetulnya aku gak sampai hati. Aku cuma hanya sedikit membuat dia berpikir agar Sukar gak ngentengin rasa rinduku sama dia. Ya tapi kamu bikin dia berpikir sebaliknya, jadi overthinking dan salah paham kan? Kamu itu ya mbok jangan gitu. Kari tego kari mentolo Riko ambil rene. Kurang tulus paran Kang Sukar ambil Riko. Magi Riko gawe loro ati. Sungguh tega, sungguh terlalu kamu sama anaknya. Kurang tulus bagaimana Kang Sukar sama kamu? Masih aja kamu buat sakit hati, ucap Salim memarahi Catur. Iya Lim, aku yang salah. Kenapa aku jadi seperti anak kecil? Ya nggak tahu, tanya aja sama dirimu sendiri. Aku aja meski kemarin berantem sama Andre, aku nggak pernah bahas masa lalu. Terutama sampai menyinggung masa lalu Andre. Lah kamu malah bahas masa lalumu sendiri sama Cokro. Ingat, masa lalu, buka lembaran baru. Jangan bawa-bawa Cokro lagi dalam hubungan kalian, greget aku. Iya Lim, maaf. Ya minta maaf sama Kang Sukar. Iya, aku mau minta maaf, tapi dia gak mau ngangkat teleponku. Gimana Andre? Tanya Salim. Gak diangkat Kang. Ini dia, baru aja dia buat story. Coba lihat di HP lo Tur. Seketika Catur mengecek HP-nya, lalu membuka story Sukar. Satu-satunya orang yang bisa menghargai diri kita adalah diri kita sendiri. Enjoy, ucap Sukar yang terlihat bahagia dengan teman-teman bulenya di sebuah kafe. Dan terdapat seorang bule yang mengajaknya berdansa. Dan Sukar bersedia sehingga membuat Catur terlihat marah ketika ada lelaki lain yang menyentuh dan merangkul Sukar. Namun Catur mencoba mengatur nafas dalam-dalam agar tak terpancing emosi. Tur, tenang Tur, tahan emosi. Mungkin Kang Sukar kesal, ucap Salim menenangkan. Aku gak emosi, aku hanya sedikit kecewa. Dia bisa secepat itu menempel ke lelaki lain meskipun sedang kecewa padaku. Dan meski aku sadar, aku yang salah padanya. Apa dia sudah terbiasa seperti ini sebelumnya? Tidak Tur, setahu gue, dia gak senakal dan sebejat gue. Dan lo harus ingat, sebelum dia sama lo, dia bukan homo. Dia homo karena suka sama lo. Jadi kalau sekarang dia seperti itu, menunjukkan betapa dia kecewa sama lo. Kang, gue mandi, ucap Andre mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Rasa kesal membuat Catur menuju pancuran di sebelah rumah dan wudhu kembali. Setelah tenang kemudian Catur sholat, begitu juga Salim. Di sanggar sendiri, Wasis dan Widi sudah lebih dulu datang. Dan sembari menunggu yang lain datang termasuk Salim dan Catur, Widi melihat HP-nya tak sengaja melihat story Sukar yang bersama cowok bule tampan sedang terlihat mesra dan berdansa bersama. Sis, lihat sis, Sukar sama cowok bule. Iya, udah lihat barusan. Terus apanya? Kamu biasa aja. Ya terus mau ngapain? Ya nggak gitu, kok dia nggak mikirin perasaan Catur ya? Kalau Catur lihat gimana? Ya mungkin biasa aja, karena kan Sukar orang kota. Bukan masalah orang kota atau orang desa, tapi ya setidaknya Sukar menghargai Catur dong. Apalagi mereka lagi LDR-an, jauh-jauhan. Iya juga sih, apalagi kita semua tahu kalau Sukar tipe cowok kalem seperti Cokro. Nah kan, kalau kita lihat Andre udah biasa, tapi kalau lihat Sukar ini nggak biasa. Itu Catur, Salim, sama Andre baru datang. Tur, sini, gawat. Ada apa Kang? Lihat nih, udah tahu Kang. Kok dia tega sama kamu? Ini romantis banget loh. Lihat, matamu meleo, pinggangnya dipegang-pegang. Nih, bahkan tuh bule hampir aja loh kurang ajar, nyosor-nyosor mau cium Sukar. Tapi Sukar menghindar. Ya, meski tetap mau dirangkul-rangkul. Iya Kang, udah tahu. Loh, kok kamu santai? Kamu gak cemburu? Kamu gak marah? Gimana dia mau marah? Orang Catur yang bikin gara-gara. Hah? Maksudnya? Kita putus Kang. Apa? Kok bisa?
Catur, teriak kepala sanggar memanggil. Dan Catur dengan wajah sedih meninggalkan Widi dan yang lain. Lim, mereka kenapa? Tanya Widi penasaran. Dan Salim pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Yang membuat Widi dan Wasis geleng-geleng. Jadi begitu ceritanya. Emang kebangetan si Catur. Kok dia kayak gak tahu balas budi ya? Kalau gak karena Sukar, dia pasti masih gendeng sampai sekarang. Masih gak waras. Ucap Widi ikut kesal. Kita jangan memojokkan Catur. Dan jangan menyalahkan dia. Kita semua sudah tahu bagaimana cintanya Catur pada Cokro. Yang juga sahabat kita. Kehilangan orang yang sangat kita sayangi itu gak semudah yang kita bayangkan. Kadang, ketika kita sudah merasa siap, bahkan bisa menerima dan melupakannya, namun kenangan yang begitu berharga itu tak mudah hilang begitu saja. Hanya saja Catur kurang bisa memanage perasaannya pada Sukar. Kita juga tidak bisa menyalahkan Sukar. Aku juga bisa merasakan gimana kecewanya saat orang yang kita sayang masih berkutat pada masa lalunya. Apalagi membanding-bandingkan kita dengan orang sebelumnya. Kita doakan saja, keduanya baik-baik saja. Dan jangan sampai kita membuat Catur stres, banyak pikiran, dan hilang ingatan lagi. Ucap Wasis mencoba bijaksana. Ih, amit-amit, jangan sampai dia gila lagi. Gak tega aku liatnya. Yang lain udah pada datang. Ayo cek sound, ucap Wasis mengajak masuk. Dre, ayo masuk, lihat aku latihan. Gue di sini aja Kang, malu. Gak apa-apa. Iya, Kang, gue telepon manajer dulu ya. Ya sudah, ntar masuk ya. Iya. Ya, semua pun mulai latihan. Sedangkan Andre di luar, berpura-pura menghubungi manajer. Padahal menghubungi Sukar sahabatnya. Andre heran dan baru kali ini melihat Sukar sebarbar dan seberani ini. Ya, entah apa yang dilakukan Andre sehingga Sukar akhirnya mau mengangkatnya. Andre pun mengajak ngobrol sahabatnya itu, sembari memperhatikan Salim, Catur, dan kawan-kawan latihan. Dan di dalam sendiri, Catur terlihat beberapa kali kurang fokus, sampai-sampai beberapa kali lupa lirik membawakan lagu lama. Salim dan yang lain sampai heran dan mulai khawatir dengan Catur. Jangan sampai Catur kumat lagi, meski Catur salah. Tapi sahabat-sahabatnya tak mau jika Catur sampai kumat lagi. Tak hanya Salim dan yang lain yang ada di dalam sanggar, bahkan Andre diam-diam memvideokan Catur saat ditegur oleh kepala sanggar dan mengirimkannya pada Sukar. Thanks Dre, gue balik dulu ya. Oke. Malam hari kemudian, ya malam ini setelah ketiganya makan malam bersama, baik Catur, Salim dan Andre kini beristirahat di kamar masing-masing. Salim tidur di kamar tamu bersama Andre. Sedangkan Catur seperti biasa, tidur di kamar Sukar. Namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 malam, Catur tak bisa tidur. Catur gelisah, sedari tadi tak bisa menghubungi Sukar. Catur ketakutan jika Sukar benar-benar marah dan benar-benar memutusnya. Karena Catur tak ada sedikit pun kepikiran untuk menyakitinya. Apalagi sampai berpisah. Catur tak sampai hati menyinggungnya, meski akhirnya tersinggung juga. Catur menyesal. Catur berjanji tak akan lagi mau mengungkit-ungkit masalah Cokro jika keduanya baikan lagi. Namun nyatanya, sampai saat ini, Sukar sulit dihubungi. Apa yang harus Catur lakukan? Catur takut kehilangan Sukar. Catur takut tak bisa menemukan cowok baik dan tulus setulus Sukar. Catur tak mau melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Lantas, bagaimana jika kesalahannya sudah tak dimaafkan lagi? Mengingat sudah banyak kesalahan dan sikap Catur yang kurang enak yang Catur lakukan dari saat awal mengenal Sukar, bahkan sampai saat ini keduanya telah bersama. Apa yang harus Catur lakukan jika Sukar tak mau kembali lagi padanya? Catur gelisah. Sungguh Catur tak takut kehilangan harta benda, bahkan pekerjaan yang saat ini ia dapat. Catur takut jika dia menyanyiakan Sukar yang sudah tulus mencintainya. Karena Sukar adalah harta yang paling berharga di hidupnya saat ini. Catur gak boleh membiarkan api cinta di antara keduanya jadi redup dan mati. Catur harus menyalakan api cinta di antara keduanya, agar cinta keduanya kembali hangat dan membara. Ya, Catur pun yang kesal, beranjak dari ranjang,
lalu membuka lukisan-lukisan karya Sukar, lalu mencari kanvas kosong dan peralatan lukis yang masih ada, dan mencoba melukis. Catur melukis wajah Sukar dan wajahnya yang terhalang jarak. Lalu di samping Sukar terdapat sebuah api yang Catur memberi warna api kuning kemerahan itu terlihat perlahan-lahan redup akibat tiupan amarah Sukar. Dan di situ Catur terlihat sedih. Catur tak menyerah. Catur mengumpulkan kayu-kayu cinta lalu menumpuknya, menahan Sukar yang akan berlari meninggalkannya. Kemudian mengecup bibirnya dan meniupkan pada tumpukan kayu-kayu cinta itu. Dan hanya dengan sekali tiup, api itu langsung menyala. Bahkan warnanya bukan lagi warna kuning kemerahan, melainkan api cinta berwarna biru. Api biru adalah api yang memiliki suhu panas yang lebih tinggi dibanding api berwarna kuning kemerahan. Lukisan api cinta yang berwarna biru yang dilukis Catur itu menandakan sebuah harapan dalam diri Catur yang paling dalam, agar api cinta keduanya lebih membara daripada sebelumnya, agar hubungan keduanya kembali hangat dan bergelora lagi. Sembari melukis, Catur pun bernyanyi, sembari mengirimkan voice note untuk Sukar. Gyadong mrambat sing kelawat, sing bisa sambyat, ngitungi dina kapan sampe dalu kantru-kantru. Wis kadung ati iki riko taleni, sewu sumpah karibetah, riko dewek lopo janji. Di kamar tamu. Kang, bangun. Kenapa Andre? Dengerin, si Sukar gendingan. Gue takut Kang, takut setan datang Kang. Udah biasa dia nyanyi tengah malam. Lagian itu bukan lagu manggil setan Dre, itu lagu cinta. Itu lagu manggil Sukar, biar Sukar cepet pulang. Tapi gue takut Kang, lihat nih, bulu gue merinding. Apa perlu tak riming biar gak merinding? Emang Kang Salim pengen? Lihat nih, set, berdiri lagi Kang. Loh, kalau dingin-dingin gini, cepet berdirinya. Mau gak? Kalau enggak, aku tidur lagi nih. Mau Kang, tapi riming dulu ya Kang. Ya, sini, buka celanamu. Set. Ya, keduanya pun bercinta untuk ronde yang kedua kalinya. Salim dapat mengalihkan rasa takut botinya itu dengan cara menggaulinya. Terbukti suara Andre yang merintih keenakan itu mengalahkan suara merdu Catur yang sedang gendingan itu. Gila, cowok kampung emang kuat-kuat dan perkasa. Baru curut keras lagi. Beruntung gue Kang dapetin lo. Puas terus. Sama Andre, bokongmu punel. 2 hari kemudian, di panggung, hari ini adalah hari di mana Catur dan kawan-kawan manggung atau tanggapan. Semua penonton ramai dan ikut bernyanyi saat Catur melantunkan sebuah gending osing. Bahkan, Catur terlihat mengajak beberapa penonton untuk bernyanyi bersama. Saweran demi saweran Catur dapatkan baik dari tuan rumah pemilik hajatan maupun dari penonton, bahkan dari tamu undangan yang hadir. Dan ketika Catur sedang bernyanyi, Andre yang ada di belakang panggung seketika memanggil MC dan mengobrol di belakang panggung. Lalu MC itu kembali ke panggung saat lagu yang dinyanyikan Catur berakhir. Paran, lagu Paran. Apa? Lagu apa? Tanya Catur pada penonton. Dan banyak request dari penonton. Namun MC membisikkan sesuatu pada Catur dan Catur mengangguk. Lalu sempat ke belakang sebentar untuk minum dan kembali lagi. Oke dulur kabeh, sepisan maning kanggo Riko gending hang di request teko tamu-tamu undangan hang ono ring kono. Matur kesuwun. Spesial kanggo Riko kabeh, iki gendinge ojo nguber welasi. Oke saudaraku semua, sekali lagi untuk kalian lagu yang di request dari para tamu-tamu undangan yang ada di sana. Terima kasih. Spesial buat kalian semua. Ini lagunya. Jangan mengejar cintanya. Dan begitu lagu dimulai, saat Catur hendak bernyanyi, Catur terkejut.
saat mendengar suara Sukar bernyanyi dan ternyata benar. Catur syok saat Sukar membawa mic berjalan dari arah belakang panggung menghampirinya. Sing ngusah riko kate ngaling-ngaling maning, alasan ngalor ngidul mong dikyawe-kyawe, isun weruh dewek riko sulaya, isun weruh dewek dong riko make demen larene. Air mata Catur menetes, ingin memeluk rasanya lelaki yang semakin tampan yang sudah berbulan-bulan itu tak ia sentuh. Namun Catur tak mampu karena malu. Yang mampu Catur lakukan hanya mengusap air mata harunya dan turut berduet bersama Sukar, sembari mendekati dan merangkulnya. Catur fit Sukar. Dienggo paran riko nguber demene wong welas isun ngelebihi welase, dienggo paran riko nguber demene wong welas isun ngelebihi tekoring welase. Malam hari kemudian, di kamar Sukar, sepulang dari tanggapan, Catur mengunci pintu kamar dan sedari tadi enggan melepaskan pelukannya pada Sukar. Sedangkan Andre malam ini menginap di rumah Salim karena tak ingin mengganggu sahabatnya melepas rindu. Rasa rindu Ya, dan tak percaya tak jika bercinta, Sukar telah kembali namun padanya Catur membuat tak Catur melepaskan meluapkan Sukar rasa saja. rindunya dengan memeluk dan menciumi bibir Sukar selama sejam penuh. Bahkan Catur belum sempat melepas seragamnya saat manggung tadi. Jujur, Catur tegang. Namun Catur tak mau membuat mood Sukar jadi jelek. Apalagi belum ada obrolan lebih di antara keduanya. Karena keduanya masih menikmati pelukan kerinduan satu sama lain. Hingga kemudian Sukar yang kini memulai pembicaraan. Tur, lepas, gerah, belum mandi, masih kangen. Iya, tapi gerah, sesak. Sudah 1 jam lebih kita seperti ini. Biarkan saja, sampai pagi. Lihat aku. Aku tak berani menatap wajahmu. Aku malu. Kamu berani menciumku, tapi tak berani menatap mataku. Kamu juga sekarang berubah jadi lebih pendiam. Ada apa, Tur? Aku tak berubah. Aku hanya trauma. Takut salah ngomong. Dan takut menyinggung dan menyakiti hatimu. Aku gak mau menyakitimu. Aku gak mau kamu marah. Dan aku gak mau putus darimu. Ucap Catur memeluk dan bersembunyi di balik ceruk leher Sukar. Kalau aku minta putus beneran, aku gak akan menemuimu lagi. Aku memang kecewa. Tapi rasa sayangku lebih besar daripada rasa kecewaku padamu. Catur melepas pelukan Sukar. Lalu keduanya duduk. Catur mencium kedua tangan Sukar dan menatap Sukar serius. Kamu mau maafin aku kan? Aku minta maaf. Aku janji. Aku gak akan bahas Cokro lagi ketika kita bersama. Tur, aku tidak pernah mempermasalahkan Cokro. Aku hanya takut kamu masih belum bisa menerima aku dengan ikhlas. Meski aku sadar, aku tidak lebih baik dari Cokro. Aku juga minta maaf jika aku tidak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan seperti Cokro. Tidak, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya rindu saja padamu, sampai muncul kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulutku. Aku menyayangimu, Sukar. Aku tidak bermaksud membandingkan kamu dengan Cokro. Kalian punya kelebihan masing-masing. Namun saat ini, aku harus lebih memahami lagi jika kamulah yang harus menjadi prioritasku. Karena kamu saat ini bersamaku.
dan Cokro hanya masa laluku. Maafin aku ya. Tidak semudah itu. Katakan, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Aku akan lakukan apapun, asal kamu kembali ceria seperti yang dulu. Aku kangen. Sama, aku juga. Ayo. Bukan itu. Aku masih capek, Tur. Besok aja, sabar ya. Terus, kamu kangen apa? Kangen sambal tempongmu? Aku sengaja belum makan dari Jakarta ke Banyuwangi. Astaga, kenapa kita dari tadi lupa makan? Saking rindunya. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku akan membuatkan air hangat untuk kamu mandi. Setelah itu, aku akan mengambil tomat di ladang. Malam-malam gini ngambil tomat. Kenapa? Kamu takut Cokro menculikku? Tidak. Ya sudah, aku mau masak air hangat sendiri. Kamu carilah tomat, biar cepat masaknya. Aku sudah lapar. Ya sudah. Ya, Sukar pun memasak air hangat. Lalu masuk ke kamar mandi. Catur pun mengambil tomat, cabai, dan kemangi. Lalu setelah kembali, sembari mengecek bahan makanan yang ada di dalam kulkas. Beruntung masih ada telur, tempe goreng, dan ikan asin. Catur pun memasak. Dengan penuh cinta kasih, Catur memasak untuk kekasih yang dicintainya itu. Catur amat bahagia, Sukar tak serius memutuskannya. Catur malu pada Sukar karena memiliki sikap yang dewasa dan bijaksana serta sabar. Dan itu salah satu kelebihan yang Sukar miliki dari Catur, bahkan dari Cokro. Jadi tak pantas jika Catur membandingkannya dengan Cokro, bahkan dengan siapapun. Catur benar-benar bersyukur memiliki Sukar. Tur, udah matang? Sebentar lagi sayang, tinggal sambelnya saja. Aromanya. Aku ganti baju dulu ya. Iya. Catur pun mempercepat masaknya, lalu mengulek sambal tempong kesukaan Sukar. Dan makanan pun siap dihidangkan. Sukar pun datang. Wah, sudah matang? Iya, sudah. Makanlah. Maaf, cuma ada ini. Karena kamu dadakan pulang. Tapi besok aku akan belanja lauk yang enak untuk kamu. Gak apa-apa, meski cuma tempe, telur dan ikan asin, dan sayuran rebus, tapi ini aja istimewa. Kesuwun ya? Podo-podo sayangku. Tur, Karik kangen iso nambi masakan Riko. Enak Tur, ucap Sukar makan dengan lahap. Dan Catur tersenyum memperhatikan Sukar. Kamu seperti gak makan seminggu sayang. Habisnya di sana gak ada sambal tempong Tur. Habis kan ya? Iya, kamu gak makan? Tadi aku sudah makan. Dan lihat kamu makan saja, aku sudah kenyang. Gitu. Jangan liatin gitu. Aku malu, kayak orang rakus. Sukar, ya, aku ada sesuatu untuk kamu. Oh ya? Apa itu? Sebentar, ucap Catur berlari ke kamar. Lalu kemudian kembali dan membawa lukisannya. Wah, bagus sekali. Kamu yang buat? Iya, untuk kamu. Kamu berbakat juga. Wah, bisa kolab nih. Lukisanmu sungguh bermakna. Oh ya, jika kamu seorang pelukis dan berjiwa seni yang tinggi, maka kamu akan tahu makna di balik lukisan ini. Kalau aku tahu, kamu mau kasih apa? Aku akan membawamu ke tempat yang indah malam ini. Beneran? Iya. Oke, jadi makna lukisan ini adalah dua orang lelaki yang sedang tidak baik-baik saja. Dan salah satunya memutuskan hubungan keduanya dengan meniupkan api cinta berwarna kuning kemerahan yang mulai redup hingga akhirnya mati. Namun, lelaki satunya terlihat mempertahankan hubungan keduanya dengan mengumpulkan kayu-kayu cinta dan OMG, mengecup bibir lelakinya sebagai bahan bakar untuk menyalakan api dengan cara meniupnya. Dan hingga muncullah si api biru. Api biru menandakan gelora cinta yang lebih panas dan menggelora, semenggelora cinta keduanya. Tepat sekali. Kamu hebat. Wait, kamu
Gak sedang menyindirku kan? Cerdas. Pantas saja kamu menciumku selama sejam penuh sampai bibirku doer. Iya, agar api cinta kita kembali membara dan hot. Jadi pengen. Katanya capek. Capekku hilang ketemu kamu. Bukannya kamu malam ini janji mau ngajak aku ke suatu tempat yang indah. Bawa aku ke sana dan kita akan bercinta di sana. Yes, kesuwun sayang. Aku gantian mandi dulu ya. Iya. Ya, Sukar tak menyangka jika Catur yang dulu super cuek kini jadi sebucin ini padanya. Sukar semakin percaya jika Catur benar-benar menyayanginya. Sukar pun menghabiskan makanannya, lalu membereskan dan mencuci piring. Kemudian Catur secepat kilat keluar dari kamar mandi. Sayang, taruh aja di sana, biar aku yang cuci. Gak apa-apa, santai aja, sana ganti baju. Yah, Sukar pun menyusul ke kamar. Sayang, pakai jaketmu. Memangnya jauh? Lumayan, sekitar 1 jam dari sini. Kita akan naik mobil. Wah, gak sabar, ucap Sukar memakai jaket dan parfumnya. Siap? Siap. Yuk. Bentar. Kenapa? Sini, tutup matamu pakai ikat kepala. Kenapa gitu? Biar surprise. Baiklah. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, keduanya pun sampai. Namun untuk mencapai lokasi yang dituju masih harus menggunakan jasa gunung. Awalnya Sukar tak mau, namun karena Catur meyakinkan aman dan Catur selalu bersamanya, membuat Sukar menurut saja. Dengan masih menggunakan penutup kepalanya, Sukar masih penasaran, namun tak berani membuka atau bahkan mengintip, karena Catur selalu mengingatkannya. Sukar heran, karena udara semakin lama semakin terasa dingin. Suasana juga terdengar sunyi. Bahkan, kedua ojek gunung yang mendorong Sukar dan Catur tak ada yang saling mengobrol. Dan setelah lama menunggu, akhirnya keduanya pun sampai. Ojek dorong pun kembali naik. Sayang, pelan-pelan. Kenapa aku mencium aroma aneh? Apa yang kamu cium? Seperti aroma belerang. Benar. Ini di mana, Tur? Aku akan membuka penutup kepalamu. Set. Tara. Blue fire. Api biru. Wah. Benar. Kita ada di wisata Kawah Ijen yang terdapat blue fire. Wah, indahnya. Dan kalau tidak salah, blue fire ini hanya ada 2 di dunia. Satu di Islandia dan satunya di depan mataku saat ini. Iya. Tapi kok sepi ya? Kalau malam jarang ada wisatawan. Ini sudah terlalu larut. Biasanya ramai jam 8 dan jam 9 malam. Kita sudah jam 2 malam. Bukannya lebih asik sepi gini? Iya sih. Kesuwen ya, Tur? Cuma kesuwen aja nih. Terus kamu mau apa? Mau nagih janjimu? Ya, Catur membopong tubuh Sukar dan membawanya di balik bebatuan tersembunyi. Mencumbunya dan set. Ya, keduanya pun bercinta dengan view api biru yang indah dan membara. Semembara gairah keduanya yang berbulan-bulan tak tersalurkan. Akhirnya setelah berbulan-bulan aku bisa merasakannya lagi. Makin sempit aja, Kar. Nikmatnya. Punyamu makin bengkak. Sedikit sakit. Apa kamu tidak nyaman? Gak apa-apa, Tur. Untukmu aku rela. Aku hanya belum terbiasa lagi dengan punyamu yang besar. Iya sayang. Nanti juga terbiasa. Ya, keduanya pun menikmati persetubuhan keduanya. Catur sangat bahagia. Sukar akhirnya bisa kembali padanya lagi. Sukar, kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Apalagi sampai lama. Iya, Tur. Aku janji gak akan ambil job yang membuat kita terpisah lama-lama lagi. Aku juga janji akan sering-sering mengajak kamu ketika aku ada job. Biar ladang Kang Widi yang jaga sementara. Kesuwun sayang. Aduh, gak tahan. Lubang kamu perjaka lagi. Oh. Tur. Kar, kalian di mana?
Waduh, gawat, suara Andre. Iya, kok bisa sih? Ganggu aja. Happy ending.